Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Baik teman-teman, setelah kita libur minggu kemarin, kita lanjutkan membaca. Karena justru bagian-bagian selanjutnya ini yang banyak mulai masuk ke dari sebelumnya dia banyak bicara tentang tradisi-tradisi oral pada masyarakat suku, pada agama suku. Nah, justru sekarang pada bagian selanjutnya ini dia banyak menggunakan contoh-contoh pada tradisi-tradisi agama besar. Nah, mungkin itu bagian yang penting bagi kita untuk nanti menghubungkannya dengan kajian-kajian kitab suci secara umum dan kajian Quran atau hadis di dalam studi Islam. Baik, seperti biasa untuk mengawali kita Fatihah. Kita mohon berkah dari ilmu yang kita pelajari, apapun ilmunya, walaupun niki nek buku nenggo bahasa Inggris, ora ngerti sesuk nek malaikat takon nenggo bahasa nopo iku urusan nanti. Kita kirim Fatihah kepada baginda Rasul, kepada para sahabat, para ulama, mobil khusus kepada orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mengajari kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat berkah, memberi kebajikan buat kita lewat jalan apapun juga. Syarul Fatihah, syarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kemarin kan terakhir kita ketemu argumen utama, di antara argumen utama dari Ong tentang posisi oral memorization. Itu yang kemarin kita diskusikan sama dua itu ya, yang dia sebut dengan dia punya kategori tentang fleksibel dan fix. Tetapi prinsipnya sama sebenarnya. Jadi fleksibel dan fix itu tidak lalu kemudian menafikan. Jadi formulanya itu ada formula yang fix, itu yang orang seperti hafalan verbatim. Ada yang formula yang fleksibel, orang hanya menghafal formulanya. Tapi sama, dua-duanya formulaik sebenarnya. Dua-duanya formulaik gitu kan. Jadi tidak kehilangan prinsip dasar kelisanannya. Sekalipun kan kemarin dia kasih contoh itu kan, yang fix itu kan bisa jadi karena ada dua contoh kemarin kan, karena gramatikal dan karena musikal itu kan. Jadi ada yang formulanya ada formula gramatikal. Jadi banyak kita itu kan, contohnya kita bisa mengkoreksi orang kelisanan tuturan lisan orang itu bukan karena kita hafal, bukan karena kita tahu, tetapi secara gramatikal itu dianggap tidak pas. Ya kayak orang tua sing bisa bahasa Arab, orang hafal Quran isa negor anaknya negor anaknya baca Quran bukan karena dia hafal Quran, tapi karena tahu iki kudune mudhof ilaih ya, kudune majrur no. Kok nek muni nek lo iki ya. Jadi karena berkah. Oke, iki masih hijrian iki sing wis hijrian ora bal-balan kita hijrian adine iki. Oke, baik. Mudah-mudahan berkah manfaat. Itu posnya. Lalu kemudian, lalu kata dia, kasus-kasus itu ini tesis utama dia sebenarnya. Salah satu tesis utama dia. Kasus itu lalu tidak menafikan sifat kelisanan yang bersifat formulaik tadi. Yang bersifat formulaik. Penandanya apa? Penandanya kalau gitu, some formulaic elements are managed in effort to establish verbatim sameness. Sometimes they work in to implement a certain adaptability or variation. Kalau begitu, elemen formulaik itu bisa jadi dia berupa sameness verbatim. Jadi verbatim sameness. Jadi yang sama persis itu. Tapi bisa jadi, tetapi tetap sama yang dihafal formulanya. Kayak musik itu kan yang diingat kan nada lagunya. Kadang-kadang ya kayak gini loh. Kayak kita ngapalin lagu barat ora tahu artinya. Oh, akeh kan wah syang suruh ngomong bahasa Inggris wis belepotan. Atau sama kayak orang salawatan itu kan.
Orang salawatan, wah kayak gini geleng-geleng kepala kayak menghayati gitu kan, kayak ketemu Kanjeng Nabi gitu. Menghayat, tapi iya sih mungkin ketemu Kanjeng Nabi dengan caranya macam-macam, Allah alam gitu. Tapi maksudnya iya was, wah nah, kayak menikmati banget, nggak tahu artinya, tetapi dia ya, jadi sebenarnya musik itu membantu mengkonstruksi formulanya. Jadi konstruksi formulanya ada. Jadi this verbatim sameness itu kesamaan verbatim itu yang disebut dengan fixnya. Yang fix itu juga tetap prinsip dasarnya formula. Jadi itu prinsip kelisanannya, bukan bukan tulisan. Jadi menurut dia belum keluar dari prinsip kelisanan, bahwa prinsip kelisanan itu basisnya adalah formula. Formula gitu kan. Jadi formula apa ya? Ya nggak tahu di situ apa terjemahkannya kalau formula di Indonesia. Apa deh terjemah? Formulawi. Ya formulawi aja gitu ya. Mangga sih di Indonesia kan ya formulawi itu aja. Oke, nah sekarang di selanjutnya dia ceritakan gini. Oral memorization deserve more and closer study. Hafalan oral itu layak untuk mendapatkan, jadi memori oral itu deserve more and closer study. Dia layak untuk mendapatkan kajian yang lebih dan mendalam. Jadi lebih mendalam, more and closer, kajian yang lebih banyak dan kajian yang lebih mendalam, especially in ritual. Nah, terutama kata dia di dalam ritual. Ya, dalam ritual. Serger's verbatim instances are from ritual. Contoh verbatim dari Sergers di atas. Sergers itu yang kasus apa kemarin? Yang anu itu kan, yang musik itu kan? Ya, ya benar, yang musik ya. Yang Serger itu yang musik ya kemarin ya. Magic, pubertas itu, iya benar, yang ritual pubertas, ya ritual pubertas itu, ya yang ritual pubertas. Oke, di mana Scherzer verbatim instances are from ritual. Jadi contoh verbatim yang disampaikan Scherzer itu kan ada dari ritual. And Routledge hints in his paper and states explicitly in a letter to me that the high chants are ritualistic in setting. Jadi Routledge juga menunjukkan di dalam papernya, dan dia juga menyatakan secara eksplisit in a letter to me, pada surat yang dia kirimkan kepadaku 22 Januari tahun 82. Nggak tahu nih kok tiba-tiba saya ingat lagunya Iwan Fals ini 22 Januari. 22 Januari kan lagunya Iwan Fals tuh. That the high key chants are ritualistic in setting. Chants, nyanyian, chants itu ya nyanyian, ya apa diterjemahkan apa di situ? Chants itu nyanyian yang berirama. Ya, nyanyian apa? Aduh, kau jadi stagnan ya kosakata bahasa Indonesia saya. Ya chanting, chant itu apa diterjemahkan apa sih Mulis? Lagu-lagu yang memiliki latar. Iya. Rata ritual gitu ya. Ya chants itu biasa memang disebut untuk membedakan chants dengan sings. Kalau chant itu ya juga sebenarnya bernyanyi, tapi nyanyian buat ritual gitu loh. Jadi kayak kita wiritan itu chanting gitu. Kita baru wirid itu chanting. And haike chants, jadi nyanyian orang haike itu are ritualistic in setting. Settingnya tuh ritualistik, ritual. Itu untuk ritual pubertas tadi kan. Shafe, nggak tahu baca yang benar apa ini, tahun 82, treating specifically the Senecal language, memperlakukan secara khusus bahasa Seneca, suggest, jadi dalam penelitian khusus ketika dia memperhatikan Seneca language, Shafe suggest mengemukakan that ritual language, bahwa bahasa ritual as compared to colloquial language, kalau dibandingkan dengan bahasa keseharian, obrolan sehari-hari, is like writing, itu seperti tulisan. Jadi seperti tulisan. Jadi ritual itu kayak tulisan. Jadi sebenarnya walaupun dia tidak diucapkan, tapi dia tertata. In that, dalam hal, it has a permanence with colloquial language, which colloquial language does not. Bahwa dia itu permanence. Permanence itu sama terus berulang-ulang, which colloquial language does not. Yang bahasa keseharian nggak punya. Jadi bahasa keseharian ini sama-sama lisan kan.
sama-sama lisan, tapi satu kelisanan dalam ritual, yang satu kelisanan dalam obrolan keseharian. Nah, kayak dia kalau dikata dia kalau dibandingkan itu yang kelisanan dalam ritual tuh kayak tulisan. Sebenarnya permanence. Nah, itu ini kan masih dalam konteks formulaik tadi kan. Jadi formulanya itu tetap gitu. Itu tetap, dan itu yang membedakan nanti hafalan hadis dengan hafalan Quran. Nah, hafalan Quran itu ritual, ada formulanya. Makanya sementara orang mengingat hadis itu kolokial. Nah, hadis itu kolokial, hadis itu obrolan keseharian, dan itu yang mengakibatkan memori oralnya menjadi berbeda. Gih, memori oralnya menjadi berbeda. The same oral ritual is presented again and again. Ritual kelisanan yang sama itu disajikan, ditampilkan lagi dan lagi, not verbatim. Tidak verbatim, jadi tidak kata demi kata. To be sure, pasti dia tidak dengan kata demi kata, but with a content, style, and formulaic structure, tetapi dengan isi, model, dan struktur formula which remain constant from performance to performance, yang selalu konstan dari satu penampilan ke penampilan yang lain. Nah, there can be little doubt. Bisa jadi ya mungkin ada sedikit keraguan oleh nol secara pada akhirnya akan ada sedikit keraguan that in oral cultures generally, bahwa di dalam budaya oral secara umum, by far most of the oral recitation falls toward the flexible end of the continuum and even ritual, yang pada akhirnya sebagian besar dari resitasi oral, bacaan-bacaan oral itu falls toward the flexible end of continence, itu akan jatuh pada flexible ends of continuum, jadi akhir dari kontinum yang fleksibel. And even in ritual, dan begitu juga di dalam ritual. Jadi maksudnya gini, bahwa ya memang akan ada keraguan, walaupun tadi dibilang presented again and again, lalu kemudian konten, style, dan struktur formulaiknya itu konstan, ya tetapi memang ya akan ada perubahan juga kan. Flexible end of the continuum, itu flexible end toward the flexible end of the continuum itu pada titik tertentu ya memang akan fleksibel, tidak sama persis, apalagi di dalam ritual ada perubahan gitu kan. Even in culture which now and depend on writing but retain a living context with pristine orality, that is, retain a high oral residue, ritual utterance, bacanya utterance apa utterance itself is often not typically verbatim. Nah, bahkan kata dia, tapi dia mau berargumen begini, jadi sekalipun tadi kan dibilang permanence, tetapi ya memang tetap ada sedikit keraguan, karena pada ujung-ujungnya kan pasti akan ada fleksibilitas juga, akan ada perubahan juga. Tapi kata dia, even in cultures, bahkan di dalam budaya which now and depend on writing, yang tahu, mengenali, dan bergantung sepenuhnya kepada verbatim, kepada writing, on writing, bergantung kepada tulisan, but retain a living contact with pristine orality, tetapi masih berhubungan secara intensif, jadi mempertahankan kontak yang hidup. Kontak yang hidup itu maksudnya kontak dalam keseharian, with pristine orality, dengan kelisanan yang masih pristine, itu murni ya, kelisanan yang masih murni, artinya masih that is, yang itu retain a high oral residue, yang maksudnya masih yang oral, pristine orality itu ya sekarang yang masih mempertahankan residu oral dengan sangat tinggi, karena yang sama sekali oral kan nggak ada sekarang. Tapi itu yang kita ceritakan itu bahwa cara kita berbahasa keseharian itu kan masih banyak oralnya. Jadi cara kita memahami kata itu kan ditentukan oleh mana tuturan. Jadi ini sekarang lagi rame nih kan, tapi kita nggak usah kasusnya gitu kan. Ada NM sama IBHRS sama siapa? MTH.
MTH, nggak usah disebut, saya kan pakai inisial saja kan aman saya. MTH gitu kan, wah kan lagi ramai kan. Nah, sebagai kata itu kan ya itu katanya sendiri saja. Tetapi kata itu menjadi kuat di media ketika dia disampaikan dengan gesture dan di dalam konteks langsung kata tersebut. Apalagi dibawa keluarnya gitu kan. Jadi makanya ngapunten nggih ketika misalnya Gus Baha kan, saya tidak tahu konteksnya itu enggak ya Gus Baha itu ketika bicara, sepertinya enggak ya sebelum itu ya. Sebelum itu Gus Baha juga menyebut kata yang sama, tetapi lalu kemudian menjelaskannya dalam konteks fikih, lalu menjelaskannya dalam konteks relasi sosial. Dingin sekali penjelasannya. Itu tidak memadamkan perdebatan itu. Tidak memadamkan perdebatan itu kan, hanya untuk memadamkan kita yang manut karo dawuh Gus Baha mawon kan, yang enggak dengar itu walaupun, dan itu padahal netral dan dingin sekali. Yang disampaikan Gus Baha itu kan dingin tentang kata ini boleh disebut, boleh disampaikan, tapi untuk kepentingan apa itu kan itu dingin, dan tetapi itu nggak masuk gitu. Nggak masuk, yang masuk Pak Eko gitu kan, masuk Pak Eko gitu. kata ya itu tuh persis itu perdebatan NM sama IBHRS. Senang saya dengan inisialnya itu. Ada IB Times juga kan, cekelah. Iya, perdebatan itu terlepas dari, saya tidak akan masuk jauh ke kontennya tuh urusan, karena sensitif sekali perdebatan itu. Dan kalau sudah jadi inisial itu jadi olok-olokan baru lagi nanti insyaallah. Naudzubillah, ya sudahlah. Kalau inisial itu dipakai malah jadi alat, jadi alat olok-olokan baru lagi. Habis inisial, masing-masing orang sibuk nyari inisial. Saya ingat dulu zaman Gus Dur ketika bilang si ini, kata Gus Dur yang apa, lalu Gus Dur nyebut inisial, wah semua orang akhirnya mencoba menghubung-hubungkan inisialnya itu siapa. Memang kalau inisial, tapi lucu memang ya. Kasih inisial tapi semua orang sudah tahu inisial itu siapa gitu. Ya Allah, ya sudahlah, kita tidak enggak, tetapi itu menunjukkan jadi bagaimana dia ada di sana. Nah, itu yang disebut dengan high oral residue. Jadi residu sisa-sisa kelisanan yang tinggi yang dia masuk pristin sama sekali udah nggak ada sekarang pristin. Tapi di mana sisa-sisa kelisanan itu? Ya itu kan kemarin kita cerita, kayak kita baca struktur Quran juga kita masih bisa lihat sisa kelisanan kan di sana. Kita masih bisa lihat sisa kelisanannya. Nah, lalu kemudian, kata dia, walaupun begitu, tuturan ritual itu sendiri is often not typically verbatim. Jadi di dalam kita yang sudah depend dengan budaya tulis ini saja, kan kita tahu dan mengenal budaya tulis kita nih. Tetapi kita masih punya residu kelisanan, itu kita nggak bisa sama sekali verbatim. Nggak bisa sama sekali verbatim ketika cerita itu. Ini kita sudah kenal tulis. Jadi bahkan begini nih, misal paling gampang, kita membaca buku, kan, baca buku dapat satu cerita, lalu kemudian suruh mengapali cerita itu, suruh bercerita, nggak bisa sepenuhnya verbatim, karena kan seperti dia ceritakan di awal kan, proses pengolahan ketika pikiran kita ikut mengolah cerita itu, maka lalu kemudian pikiran kita ikut memilihkan kata-kata untuk diutarakan. Jadi nggak bisa verbatim murni. Itu kayak anak kecil suruh baca, suruh cerita. Itu kan karena anak kecil kan budaya oralnya lebih kuat gitu. Dia suruh baca, kayak dia bisa baca, tapi habis itu suruh bercerita. Itu makanya kemudian kan kita bisa lihat anak kecil bisa baca bisa lihat gambar tapi bercerita gitu. Tapi kayak baca buku. Kancil datang menghampiri kebun. Di kebun ada pohon timun dibuka oleh kancil, kayak baca buku gitu. Padahal dia lihat gambar dan bercerita gitu kan. Nggak ada tulisannya, adanya cuma gambar saja gitu kan. Lalu kancil berkata, oh tidak ada Pak Tani. Padahal dia nggak baca apa-apa padahal. Oke, itu persis sama. Nah, ini contoh penting nih. Do this in memory of me. Lakukan ini dalam ingatan kalian tentang aku. In memory of me. Do this in memory of me. Lakukan, benar itu ya. Do this in memory of me. Itu apa terjemahnya? Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Untuk mengenang aku. Sorry. Do this in memory of me. Makanya saya ragu-ragu. Do this in memory of me. Lakukan ini untuk mengingatku.
Jesus said at the Last Supper. Yesus berkata itu pada Last Supper. Sering baper apa uwer apakah di sana juga? Tergantung iman, Lin. Itu tergantung iman, Lin. Itu kamu iman dengan kelisanan apa enggak, Lin? Kata Lin tempatnya baper-baper itu. Ya saya nggak tahu. Oke, lakukan ini in memory of me. Lakukan ini untuk mengingatku. Jesus said at the Last Supper. Yesus berkata pada jamuan terakhir. Luke surah 22 ayat 19. Benar gitu ya alamatnya, bacanya ya mana? Benar ya? Benar gitu kan? Dua-duanya itu apa? Pasal. Pasal 22 ayat 19. Oke, that's it. Pasal ya. Sorry teman-teman Kristen. Saya salah. Untung ada Rahmat di sini. Christian celebrate the Eucharist. Itu kan cerita Ekaristi ya. Lalu orang-orang Kristen merayakan Ekaristi as their central act of worship, sebagai tindakan utama, pusat praktek utama di dalam ibadah mereka, because of Jesus directive, karena perintah Yesus ini tadi, do this in memory of me. But the crucial words, tetapi kata-kata yang crucial that Christians repeat, yang orang-orang Kristen ulangi as Jesus words, sebagai kata-kata Yesus in fulfilling this directive, untuk mengisi perintah ini, that is, yakni the word, this is my body, this is the cup of my blood. Itu kata-katanya itu kan, kalau di roti ya, this is my body, ketika nyerahkan roti, disuapin kan, disuapin kan, ketika pendeta memasukkan roti, lalu kemudian this is the cup of my blood, ini darahku untuk wine gitu kan, untuk wine-nya. Do not appear in exactly the same way in any two places where they are cited in the New Testament. Tidak tampak persis sama in the same way in any two places, di dalam two places, di dua tempat they were recited, di mana kata-kata itu dikutip di Perjanjian Baru. Ada 2 kali ya dikutip di Perjanjian Baru ya? Gitu ya mana? Iya, kalau dengar cerita ini berarti monggo nanti teman-teman Kristen mungkin bisa mengkonfirmasi ini. Jadi kata dia, perkataan ini kan 2 kali dikutip di Perjanjian Baru. Kalau gitu asumsinya begini kalau. Tetapi kutipan itu ternyata tidak sama persis. Tidak sama persis. Padahal ini kan sudah jadi teks tulis sih. Ini sudah jadi teks tulis. New Testament-nya teks tulis, persis seperti kasus Quran kan. Sorry, kalian panas ya di situ ya. Nah, malah pas ini jam obat obat sehat. Itu kalau nanti kapan-kapan kameranya diputar, Lin nggak bisa lihat ini gimana posisi teman-teman lagi ngaji di sini kan, gitu. Backgroundnya mereka gunung gitu kan. Kapan-kapan nanti kita putar kameranya gitu kan, buat lihat teman-teman yang ya teman-teman tim teknisnya gitu. Duduknya mereka menghadap saya dan membelakangi langit dan gunung. Wah, guys. Iya. New Testament-nya kan sudah tulisan, persis dikasih seperti Quran. Tetapi ternyata ketika dia diulangi di 2 tempat tidak persis sama. Mungkin ini sama seperti gini loh. Cerita Musa dalam Quran, lalu kemudian cerita itu diulangi, ada kata-kata, kata-katanya itu nggak sama persis. Kata-katanya nggak sama persis. Kata-katanya itu diulangi tapi tidak sama persis kata-kata itu. Iya, nggak sama persis pengulangan kata-katanya. Nah itu mungkin yang itu sama gitu. Jadi walaupun ini sudah tulis, tapi nggak tulis tidak juga sepenuhnya verbatim, sameness verbatis. The early Christian Church remembered. Jadi gereja-gereja Kristen masa awal mengingat in pretextual. Jadi pada masa sebelum mereka menggunakan teks, oral form. Jadi yang mereka ingat itu adalah bentuk lisan, oral form. Yang mereka lihat itu bentuk lisan. Even in her textualized rituals, bahkan di dalam ritual-ritual tertulis mereka, and even at those very points where she was commanded to remember more assiduously. Dan bahkan pada poin-poin yang mereka diperintahkan untuk mengingatnya dengan hati-hati, dengan sangat. Jadi sekalipun mereka berusaha mengingat dengan kuat, karena itu perintah, tetapi ya tetap saja mereka ingat itu adalah bentuk oral,
bentuk oral. Jadi lagi-lagi dia mau memastikan di depan, kata dia, kalaupun misalnya ada perubahan, kan dia kan bikin kategori fix dan fleksibel tadi kan. Tetapi kalaupun misalnya benar-benar fix tadi kan, verbatim sameness, tapi ternyata realitasnya juga bisa terjadi perubahan-perubahan. Tapi kata dia, pergeseran itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Asal oral pasti akan begitu, bahkan kalau verbatim. Nah ini menarik kalau kita mau merujuk lagi ke kasus Quran kan, ke kasus qiraat. Jadi hafalan Quran itu kalau dari sisi kelisanan itu memungkinkan terjadi. Nah, tetapi kan kemungkinan itu bukan kemungkinan yang dalam pengertian lalu menjadi relatif. Tapi kemungkinan itu kemungkinan yang terjadi karena sistem kebahasaan, pengetahuan lokal orang tentang bahasa, lalu kemudian bahasa lokal terhadap informasi yang sampai, yang di dalam tradisi qiraat melahirkan qiraat. Tapi kan ditakdirkan sesudah itu kan tidak lagi kan, sesudah itu tidak muncul lagi. Oke. Mati ya? Iya, ganti ini Pak. Tadi sempat berhenti terus live lagi. Oh gitu. Sekarang ada lagi di setelahnya. Oh setelahnya. Oh iki. Oh ini sudah yang baru iki. Oke. Oke. Ki malah Mbak Maya yang duluan masuk. Oke. Nah, iya jadi ini sama polanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, karena hafalan Quran itu kan jelas lisan. Tradisi Quran itu ya tradisi dengan oral residue sampai sekarang. Nah, hanya karena teksnya masif dan tidak mengalami proses vernakularisasi, maka lalu kemudian hafalannya bisa menjadi seragam full di setiap di setiap tempat. Tetapi pada masa awal ketika Nabi menyampaikan, vernakularisasi itu terjadi, yaitu produk dari vernakularisasi itu ya qiraat. Jadi qiraat itu kalau dibaca dalam kacamata sosiologi itu produk vernakularisasi. Kan prinsip diantara prinsip vernakularisasi itu kan orang mendapat informasi dari bahasa yang lain, lalu dia sampaikan ke dalam menggunakan bahasa dia yang bisa dipahami oleh orang yang satu ruang bahasa dengan dia. Kan itu kan bentuk ekstrimnya tuh terjemah, itu kan. Tetapi kan tidak mesti terjemah, bisa jadi dengan menggunakan sinonim. Jadi vernakularisasi itu kan juga orang menggunakan di kata yang sama tapi dengan sinonim yang itu lebih familiar dalam bagi mereka. Ya akhirnya muncul itu kan. Oke. Baik. Ya itu posisinya. Statements are often made about verbatim oral memorizations of the Vedic hymns in India, presumably incomplete independence of any text. Statements are often made. Jadi pernyataan-pernyataan yang are often made in India, presumably incomplete independence. Statements are often made about verbatim oral memorizations of the Vedic hymns in India, presumably incomplete independence of any text. Pernyataan-pernyataan yang dibuat pernyataan-pernyataan are made. Sorry, kok saya jadi nyasar bacanya. Statements are made about verbatim oral memorizations of Vedic in India, presumably incomplete independence of any text. Ya benar begitu ya. Statement yang dibuat tentang jadi statement tentang gitu ya, jangan yang dibuat kok retorik banget. Statement tentang hafalan oral verbatim dari himne Weda, nyanyian Heda di India, presumably incomplete independence of any text. Itu dibuat, jadi itu dibuat incomplete independence of any text, sepenuhnya melepaskan diri dari teks. Jadi
hafalan oral verbatim Weda di India incomplete independence of any text. Itu sama sekali nggak pakai teks. Pernyataan-pernyataan itu nggak pakai teks sama sekali, kata dia, Weda itu. Such statement, so far as I know, pernyataan-pernyataan itu sebatas yang saya tahu, have never been assessed in view of the findings of Pari and Lord and related finding concerning oral memorization. Tidak pernah diassess, tidak pernah diassess ya, dianalisis atau ditelaah dalam dengan menggunakan cara pandang temuan-temuan Pari dan Lord atau temuan-temuan lain yang berhubungan dengan memori oral. Oh, itu penting karena dia Pari dan teman-teman belum pernah nyinggung itu. Padahal dalam kasus ini memori oral mereka kuat sekali. Memori Weda gitu kan. Di Weda itu kuat sekali. Oke. The Vedas are lengthy collection and old. Weda itu koleksi yang panjang dan tua. Probably composed between 1500 and 900 or 500 BC. Saking tuanya mungkin dia dikarang sekitar 1500 dan 500 atau 900 tahun sebelum Masehi. The variants that must be allowed in possible that show how vague are presents their context with the original settings in which grew the hymns, prayers, and liturgical formulas that make up these collections. Kata dia, sorry. Sebentar, itu kok potong. Veda itu panjang dan sangat tua, yang mungkin dia dikarang sekitaran antara 1500 dan 900-500 sebelum Masehi. The variant that must be allowed, variasi yang mungkin ada, must be allowed in possible dates. Jadi kemungkinan yang mungkin ada pada waktu-waktu that must be allowed in possible dates, kemungkinan yang ada yang bisa diterima pada waktu di sekitaran waktu itu, shows menunjukkan. Jadi kemungkinan variannya itu kemungkinan varian must be allowed. Jadi kemungkinan varian yang pasti ada di dalam waktu yang kemungkinan waktu itu, waktu yang 1500 sebelum Masehi, show menunjukkan how fake our present day context, betapa vagunya kontak kita saat ini dengan setting vague itu nggak clear ya, nggak jelas. Betapa tidak jelasnya, vague itu tidak jelas ya. Samar. Ya, betapa samar dan tidak jelas gitu kan. Begitu tidak jelasnya kontak kita hari ini dengan setting asli di mana which grow setting yang menumbuhkan, atau di mana himne, doa-doa, ibadah itu, liturgical formula dan formula-formula liturgis itu tumbuh, that make up these collections, yang lalu kemudian membentuk koleksi ini. Jadi jauh banget itu. Sekarang sudah abad keberapa? 20. Berarti sekitar naskah ini asalnya sekitar 35 abad yang lalu. Atau paling jauh itu, paling dekat itu 25 abad yang lalu. Naskah yang sekarang ini jauh sekali kita dari setting awalnya gitu kan, dari setting awal, kata dia. Typical reference still cited today to attest to verbatim memorization of Vedas from 1906 or 1927. Referensi yang tipikal, yang biasa ada, yang ada sekarang umumnya, referensinya itu adalah still cited today, still cited yang masih dikutip saat ini. Typical reference still cited today to attest to verbatim memorization of Vedas, yang untuk merujuk ke memori verbatim dari Veda. Itu dari mana?
itu dari tahun 1906 atau 1927. Yang sekarang kalau orang mau bilang mana referensi hafalan dari Veda iki, ya ke sana. Kerjaannya para orientalis itu Kiparsky, sebenarnya itu kan kata Kiparsky, atau dan itu before any of Paris work was completed, sebelum karya-karya Pari ini selesai ditulis, or from, jadi naskah tertulis Veda itu merujuk ke yang tahun 1906, sebelum Pari menulis gitu kan. Sebelum Pari menulis. Jadi bayangannya Veda itu kayak naskah tertulis, padahal itu naskah oral. Kenapa Pari tidak memperhatikan gitu kan? Karena itu udah jadi tulisan sebelum naskah Pari ini diselesaikan. Atau tahun 1954, sebelum Lords dan Havelock's works, ya, karya Lord kan 60, ini 63. Oke, jadi prinsipnya gini. Referensi tertulisnya itu hafalan oral tentang Veda itu kan selalu dirujukkan kepada naskah tahun 1906, 1927 atau 1954, sebelum Pari Lord ini nulis gitu kan. Makanya lalu kemudian dianggap itu sebagai naskah jadi saja. Padahal ya kasusnya sama. Havelock's work in the Destiny of Veda, di dalam kitab in India, di dalam buku The Destiny of the Veda in India, the distinguished French Indologist, jadi seorang ahli India Prancis yang terkenal, dan the translators of the Rig Veda, Louis Renaud, dan penterjemah Rig Veda Louis Renaud, does not even advert, juga bahkan tidak, advert itu menunjukkan ya, memunculkan, menyinggung. Oke, advert. Bahkan juga tidak menyinggung to the kinds of questions, kepada pertanyaan-pertanyaan that arise in the wake of Pari's works, yang muncul dalam karya Pari. Jadi maksudnya begini. Jadi ahli Indologi, ahli India, lalu kemudian peneliti tentang penterjemah Rig Veda, yang menerjemahkan saja Rig Veda itu dari bahasa, tidak menyinggung problem kelisanannya. Nah, bahwa naskah ini naskah yang sudah ada sejak lebih dari 20 abad dalam bentuk hafalan oral. Harusnya kalau dia singgung, maka dia akan melihat sisi itu. Ya tadi kayak kalau kasus Quran kan gini menarik ya. Walaupun isu tentang kelisanan itu belum muncul di masa Nabi, masa sahabat, bahkan masa kanonisasinya itu kan Mujahid kan. Kanonisasi itu kan Mujahid. Pada masa itu kan belum muncul isu itu, tetapi sebagai perdebatan teoritis. Tetapi menariknya kan para ulama saat itu sudah mempertimbangkan faktor itu yang membuat mereka menerima varian qiraat. Jadi kesadaran itu ada, yang itu lalu kemudian kenapa menerima variasi. Penerimaan variasi ini karena kesadaran tentang kelisanan itu, walaupun itu saat itu tidak dibicarakan secara teoritis. Nah, itu berbeda, itu menarik kalau kita bandingkan dengan kasus ini. Jadi peneliti ahli-ahli Indologi Prancis ini tadi, mereka melakukan kajian tentang Rig Veda, tetapi ya sudah taken for granted saja, Itu mungkin sama seperti para peneliti Quran belakangan yang melihat varian itu sebagai ancaman atau sebagai tanda bahwa Quran tidak perfect. Jadi tidak melihat varian itu sebagai keniscayaan kelisanan. Kan itu juga terjadi di kalangan para peneliti juga. Jadi misalnya menarik iki menurut saya posisi Arthur Jeffrey terhadap kitab Al-Masahif to some extent itu kan tidak memperhitungkan faktor kelisanan. Makanya dia mengeluarkan dia mau bikin project apa namanya project dia? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa Lin masih nonton nggak di situ? Apa projectnya dia itu terkenal? Monggo teman-teman yang di situ. Project edisi revisionis. Nah, makanya dia kan masuk dalam kalangan revisionis. Tetapi kan yang terakhir kayak Anglican Noid mencoba ya enggak, harus dipertimbangkan faktor kelisanan, lalu bagaimana surrounding text yang juga hidup dalam kelisanan dan seterusnya.
Oke, nah itu kan itu berbanding dengan ini. Jadi menarik itu ya. Jadi kalau menarik sebenarnya kemunculan termasuk kanonisasi qiraat itu, kanonisasi qiraat lalu proses penerimaan qiraat itu jangan-jangan juga bagian dari itu. There is no doubt that panjang banget udah mau jam 9. There is no doubt that oral transmission was important in the history of Vedas. Tidak ada keraguan bahwa transmisi oral itu penting di dalam sejarah Weda. Brahman teachers or gurus and their students devoted intensive effort to verbatim memorization, even crisscrossing the word in various patterns to ensure oral mastery of their position in relation to one another. Jadi guru-guru Brahman, jadi atau teachers atau gurus Brahman dan murid-murid mereka menyuguhkan atau menyajikan usaha yang intensif terhadap hafalan verbatim, even crisscrossing the word in various pattern, bahkan dengan crisscrossing the word. Jadi mereka saling menyilangkan kata-kata in various patterns. Jadi mungkin kayak kita itu kalau ngapal bolak-balik tuh loh, ngapal bolak-balik untuk memastikan in various pattern dengan berbagai pola, to ensure untuk memastikan oral mastery, hafalan penguasaan oral terhadap of their position in relation to one another, hafalan oral mereka satu dengan yang lain. Oke. Saling crossing, saling saling nyimak, bukan jadi saling menyimak, tapi mungkin juga in various patterns itu juga termasuk itu kali, saling menyimak lalu membolak-balik karena polanya kan macam-macam. Ya. Though whether this latter pattern was used before a text had been developed appears in insoluble problem. Apa insoluble? Sekalipun demikian, sekalipun apakah pola terakhir dipakai sebelum ada teks had been developed, this latter pattern was used, sekalipun pola yang saling crossing ini tadi was used, sudah digunakan sebelum teks itu dikembangkan, had been developed, appear, jadi teks yang dikembangkan, teks had been developed, appears in insoluble, was used before this latter pattern was used before a text and appears in insoluble patterns, in an insoluble problem, muncul di dalam problem yang insoluble. Insoluble apa? Terpecahkan. Oke, yang terpecahkan, tidak bisa dipecahkan. Yang tidak bisa dipecahkan. Oke. Ya, jadi harus segera selesai kita. In the wake of the recent studies of oral memory, pada kemunculan kajian-kajian terakhir dari hafalan oral, however, kalaupun demikian, question arises as to the ways in which memory of the Vedas actually work in a purely oral setting. Muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana caranya hafalan Weda sebenarnya bekerja di dalam setting yang sepenuhnya oral. If there ever was such a setting for the Vedas totally independent of text. Kalau memang ada setting dulu di mana Weda itu sepenuhnya tidak ada teksnya. Without a text, tanpa teks, how could a given hymn, not to mention the totality of hymns collection, kalau tanpa teks, bagaimana bisa satu himne yang ada itu, yang apa adanya, bukan dikarang gitu kan, given, not to mention the totality of hymns in collection, tidak usah menyebutkan keseluruhan hymne, nyanyian-nyanyian di dalam koleksi itu, be stabilized word by word, bisa stabil kata demi kata. And that over many generations, dan itu berlangsung dari generasi ke generasi. Statements, pernyataan-pernyataan made in good conscience by oral persons, yang disajikan dengan kesadaran penuh oleh orang-orang kelisanan, that rendition are word for word the same as we have seen, can be quite contrary to the fact, yang dimana pengulangan itu diucapkan, tampilan itu diucapkan are word by word the same, sama kata demi kata, as we have seen, can be quite contrary to fact, bisa sedikit berlawanan dengan fact kenyataan, bahwa tadi kan bahwa jadi without a text, jadi bagaimana bisa sama persis gitu kan, karena faktanya bisa jadi nggak kayak gitu kan, bisa jadi berlawanan dengan fakta, pernyataan made in good conscience. Good conscience itu kesadaran kan maksudnya kan? Ya,
Ya, dengan jadi pernyataan yang disampaikan dengan kesadaran oleh orang kelisanan kan jadi bahwa bisa sama persis itu bisa jadi berlawanan dengan faktanya. Quite contrary to fact. Mere assertions frequently made by literates. Pernyataan saja frequently yang seringkali dinyatakan oleh orang yang mengenal tulisan, that such lengthy texts were retained verbatim over generation in a totally oral society can no longer be taken at face value without verification. Bahwa teks yang panjang seperti itu, teks panjang tersebut yang dipertahankan secara verbatim dari generasi ke generasi in a totally oral society, di dalam masyarakat yang sepenuhnya oral, can no longer be taken at face tidak bisa lagi diterima tanpa verifikasi. Jadi nggak bisa diterima itu tanpa verifikasi. Tapi gimana mau verifikasi? What was retained? Nah, ini sebenarnya apa yang dipertahankan? The first edition of poem by its originator. Sebenarnya apa sih? Bagaimana bacaan pertama dari orang si penciptanya? Kan nggak ada yang tahu kan? Nggak bisa without verification. How could the originator ever repeat it word by word for the second time and be sure he had done so? Bagaimana si orang yang pertama kali menciptakan itu bisa mengulanginya kata demi kata kedua kalinya, and be sure he had done so, dan bisa meyakinkan dia memang melakukan itu. A version which a powerful teacher woke up. Apa sih versi yang seorang guru yang powerful itu woke up, bekerja keras gitu ya, bekerja keras. This appears a possibility. Ini muncul sebagai ya itu mungkin semua kemungkinan. Hanya appears a possibility, berupa posibilitas saja. But his working it up in his own version shows variability in tradition. Tetapi his working it up in his own version, kerja keras dia pada versi dia sendiri, shows variability in the traditions, menunjukkan variasi-variasinya di dalam tradisi. Unsuggest dan menyarankan, menawarkan that in the mouth of another powerful teachers, di mulut oleh guru powerful lainnya yang sama-sama kuat, more variasi yang lain might well come in, bisa jadi muncul, wittingly or unwittingly. Wittingly kok apa? Sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Oke. Jadi dia bilang sekalipun tadi kan klaim, ini kan ada klaim kan, wah ini sama persis. Tapi tunggu dulu, itu kan masih butuh verifikasi tadi. Cara verifikasinya ke originator, jauh sekali kan nggak bisa memverifikasi. Tahu kalau nggak bisa verifikasi, gini saja, temukan saja kepada kalau originator itu ada powerful teacher tadi. Jadi ini guru yang sangat kalau perdebatannya Ahmad Syahab sama siapa sama Talal Asad itu kayak prescriptive authority sama explorative authority. Powerful teacher itu kayak explorative authority. Jadi dia bisa menemukan sendiri. Dia bisa menemukan sendiri, berpikir sendiri. Nah, kalau yang powerful teacher ini yang suruh ngingat, kira-kira ada variasi nggak? Variasinya bisa muncul kata dia karena dia eksploratif. Jadi powerful teacher itu kan eksploratif. Jadi dia tidak, jadi ini sama orang sama-sama. Jadi kayak kayak orang sangat menguasai sastra Arab, menguasai bahasa Arab dan sebagainya, sastranya, pandai bersyair, lalu mengingat syair orang lain. Ketika dia harus mengemukakan syairnya dengan kemampuan bahasanya, bisa jadi dia akan mengemukakan sendiri syair versi dia. Nah, ada perubahan di mana-mana, ada variasi. Kayak berpantun tuh loh. Kalau kita yang bukan ahli pantun, kita hafal saja pantun orang. Tapi kalau orang sama-sama pandai berpantun, ketika mengulangi pantun orang lain, bisa jadi muncul variasi. Kan pakai rosoknya dia kan, karena ada rasa dia yang mengendalikan kapan dia. Nah, itu yang disebut dengan powerful teacher. Powerful teacher ini sama-sama alimnya, sama-sama kasafnya gitu. Podo-podo kasafnya, itu bisa jadi dia akan memunculkan variasi yang lain.
Lah itu kan sama kalau kasus Quran, lagi-lagi ini kasus Quran ke masa awal, kita malahnya ke masa awal, itu kan bisa jadi kalau orang ini Nabi tahu orang ini alim, orang ini paham. Nah, ketika dia paham itu, maka dia bisa bicara dengan pahaman dia. Persis seperti riwayat hadis kan. Riwayat hadis itu muncul sisipan, itu munculnya seringkali justru dari alim, dari perawi yang sangat alim gitu kan. Kenapa? Karena dia paham, maka dia merasa perlu menambahkan itu. Muncul variasinya. Nah, itu yang disebut dengan powerful teacher itu. Powerful teacher itu karena orang ini kan punya kemampuan, sama-sama punya kemampuan mengingat secara oral, dalam oral itu besar kemungkinan muncul variasi. Akan muncul variasi. Ya mungkin lebih kuat contoh ini terjadi pada kasus hadis. Jadi justru sisipan itu ada bukan karena kelemahan hafalan, karena wong iki alim. Jadi saat itu dia menyisipkan dalam konteks menjelaskan kan. Kan idraj itu kan bisa terjadi juga karena untuk penjelasan kan. Nah, udah muncul idraj gitu kan. Nah, karena itu yang disebut dengan powerful teacher itu. Jadi case-nya hampir mirip itu nanti dengan periwayatan hadis sebenarnya. Jadi perawi itu kan hafiz, orang alim perawi hadis itu. Cuma karena dia alim kan dia bisa saja merawikan dengan makna yang dia tangkap gitu. Nah, kalau di sini kasusnya dibilang kan beda. Apa bisa beda sama sekali melepaskan diri dari itu? Dia meragukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah jam 9 ya. Saya harus ke ngapunten iki teman-teman di Malang udah nunggu. Teman-teman di Malang. Wallah, iya di Malang jam 10 sih, tapi kata jam 9.30 masuk Zoom. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah. Kita hari ini 18 ya. Oke. Ya, ini menarik, ini sudah mulai masuk ke kitab suci. Nanti nih dia masih melanjutkan cerita tentang Weda selanjutnya. Sampai akhirnya kita masuk ke verbomotor lifestyle. Weh, keren nih. Sampai the noetic role of heroic. Noetic role ini kan heroic happy figures and the bizarre. Nah, noetic ini yang mungkin dekat dengan cerita yang kemarin sama Duha kita ceritakan tuh tentang kemungkinan otorita tingkat kepentingan satu isu yang mempengaruhi orang menerima atau tidak, orang mengingat atau tidak. Ini signifikan atau tidak, penting atau tidak isu ini. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.